Assalamualaikum. Halo ya. Halo. Nah, jadi aku kesini tuh mau nanya sama kamu. Iya. Kan aku ada kesulitan gitu buat belajar hari ini. Iya. Tapi aku udah mencoba ternyata tiap hari. Tapi itu nggak bisa. Ada nggak tips belajar kalau dari kamu? Nah, untuk tips belajar aku, tiap orang itu kan punya materi. Tiap orang itu kan punya cara belajar yang berbeda. Nah, untuk aku sendiri biasanya cara belajarku adalah untuk di kelas saya mendengarkan guru, tidak mencatat. Tapi setelah saya pulang dari kelas, saya biasanya mencatat dan mempelajari materi ulang. Serta sebelum pelajaran dimulai, biasanya aku belajar lebih dahulu materi yang akan dipelajari. Tapi karena aku lihat teman-temanku di kelas tuh pada nyatet, aku jadi ikut-ikutan nyatet. Ternyata kayak gitu nggak efektif ya? Untuk beberapa orang bisa jadi itu efektif, tapi kamu harus tahu cara belajarmu itu seperti gimana. Soalnya tiap orang itu seperti tadi punya cara belajar yang berbeda-beda. Mungkin siapa tahu kamu bisa dengan cara menonton YouTube malah lebih paham. Oke. Terima kasih Arya. Bilang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 1 menit. Selamat malam Bang Bobi. Jadi kami di sini nih mau konsultasi sekaligus nanya seharian dari kami kepada Bang Bobi. Gimana buat Abang? Apakah Bang mau jawab pertanyaan kami? Ya, tentu. Jadi dari dasar dulu mungkin. Dari aku. Aku ya, aku bilang. Bang, izin tanya Bang ya. Abang kan dari Timor Leste. Ya, Kenapa akhirnya Abang memutuskan untuk akhirnya aku milih PKN Stan sebagai tempat belajar aku untuk main ini. awalnya tuh jujur ya, awalnya tuh aku nggak tahu sama sekali apa itu Kementerian. Nah, awalnya tuh itu ikut beasiswa dari Kementerian sana Timor Leste yang menawarkan untuk berkuliah di Indonesia. Nah, kebetulan di Pakistan, tapi aku awalnya tuh nggak tahu apa Pakistan itu seperti apa, itu kedinasan apa gitu. Nah, tapi kebetulan aku juga personil ingin menjadi akuntan. Nah, setelah itu kayaknya ini adalah jalan yang diberikan kayaknya Tuhan kayaknya. Karena disediakan kuliah di Pakistan, karena Pakistan itu kayak universitas yang menyediakan pengetahuan yang aku butuhkan untuk menjadi seorang akuntan. Nah, saya kira itu jawaban. Kalau dari aku Bang, karena Abang dari Timor Leste ya Bang, datang ke sini itu berdasarkan pengalaman Abang, apa hal yang paling sulit kalau yang Abang rasakan? Kalau aku sendiri tuh, aku kan di sini kan WNA kan. Nah, kalau kesulitanku aku kayaknya dibandingin dengan orang Indonesia di sini, kayaknya aku lebih sulit pas awal-awal datang. Karena satu, bahasa, dua, sama lingkungan dan budayanya. Nah, yang paling sulit selama berkuliah di sini pas awal-awal datang itu yang pertama bahasa, yang kedua itu manage waktu belajar, yang kegiatan-kegiatan yang disediakan kayak padat gitu kan. Nah, itu tantangan yang paling sulit sekarang. Tapi alhamdulillah puji Tuhan, udah mau hampir 2 tahun nih kayaknya udah aman sih. Udah ketemu Momen. gimana? Udah ketemu ritmenya ya. Oke, izin tanya Bang Bob, mungkin ini terkait dengan pembelajaran. Bagaimana cara Abang supaya bisa beradaptasi dan cara belajar Abang di Pakistan ini kan apalagi berbeda bahasa dari bahasanya Bang. Kalau untuk adaptasinya, untuk pertama yang bahasa itu kayak sering ngobrol, biar kayak walaupun aku belajar bahasa Indonesia ini otodidak ya, kayak jam terbangnya harus tinggi, biar walaupun udah tahu tapi kayak mau ngobrol tuh kayaknya kayak gitu maksudnya paham? Nah, makanya perlu itu jam terbang, makanya aku kayak selalu basa-basi dengan teman sekelas, banyak baca-baca gitu biar adaptasi sama kan bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia yang gaul sama akademis kan beda banget kan. Ya, makanya itu perlu ngobrol, baca-baca kayak gitu sih. Terima kasih Bang Bob. Untuk saya sendiri izin bertanya Bang, kan selama ini udah 2 tahun tinggal di asrama. Untuk makanan
hobi yang abang sukai itu paling abang sukai aja deh apa? Kayaknya yang paling suka nggak ada deh. Suka ada. Suka ya, udah suka aja apa? Kalau suka sih ya pasti nasi goreng sama ayam sih. Betul. Kayaknya semuanya setuju ya. Setuju. Ya, itu. Oke bang, makasih bang. Dari saya itu kan asrama ini padat banget waktunya. Tapi saya itu orangnya suka banget olahraga. Bang. Oh, Jadi menurut Bang Bobi itu olahraga apa yang cocok buat anak asrama? ya, kalau sebagai anak asrama dengan kegiatan yang padat gini, olahraga itu penting buat untuk menyalurkan kayak healing gitu, menyalurkan kayak stres dengan perkuliahan. Nah, kalau aku saranku olahraga yang paling tepat itu lari. Kenapa? Kalau mau futsal kan tunggu teman-teman yang lainnya. Ya, nggak bisa. Selain itu volley gitu-gitu. Nah, lari itu udah simple, sendiri, dengerin musik, mau ngatur kapan selesainya. Nah, itu saranku lari sih itu. Terima kasih Bang. Makasih bang. Jadi, terima kasih abang atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami. Terus Kami juga mohon maaf bang kalau misalnya kami ada salah kata, dan terima kasih banyak atas ilmu dan insight yang telah abang kasih bang.